Om Wira berondong tua. Oh iya, nama aku Cinta. Aku merupakan mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. Aku adalah seorang gadis yang bisa dibilang sangat patuh pada orang tua. Semua yang dikatakan oleh orang tua pasti aku lakukan. Bahkan suatu hari aku terjerat oleh masalah yang sangat-sangat menyiksa diriku. Orang tuaku menjodohkanku dengan Om Wira, laki-laki yang berumur dan memiliki 2 orang istri, dan bisa dibilang aku adalah calon istri ketiganya. Pada suatu hari, aku menentang keras keputusan orang tuaku dan hasilnya tetap nihil. Bahkan aku pernah berusaha kabur dari rumah. Tetapi semua yang aku lakukan gagal. Bahkan aku dikurung di dalam kamarku sendiri. Orang tuaku berkata semua ini demi kebaikanku, karena dia adalah orang yang terkaya di kampung kami. Setiap malam aku berdoa dan berserah diri kepada Tuhan agar aku diberi pencerahan terhadap masalah yang sedang melanda diriku. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku harus menikah dengan Om Wira? Apa dia jodohku? Dan apa aku tidak pantas mendapat pasangan hidup yang seumuran denganku? Hari ini aku akan pergi untuk melihat baju pengantin yang telah disiapkan oleh Om Wira untukku. Saat berada di sana, pikiranku kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi orang tuaku terlihat senang dan bersemangat mempersiapkan acara pernikahanku yang akan jatuh 2 hari lagi. Cinta, coba kamu coba baju pengantin ini, ucap Om Wira. Ah iya baik. Aku pun berjalan menuju kamar pas untuk mencoba baju pengantin ini, dan tibalah hari pernikahan kami. Dalam hitungan detik, aku pun menjadi istri sah Om Wira yang merupakan suamiku. Huek, huek. Kenapa aku mual-mual ya? Ada apa sayang? Tanya suamiku. Tidak tahu nih, dari tadi mual-mual. Kita ke dokter saja ya. Siapa tahu kamu sedang mengandung anak kita, ajak suamiku. Setelah sampai di rumah sakit, aku pun diperiksa dan ternyata dugaan suamiku benar, dan kebahagiaan kami pun bertambah. Tetapi seiring dengan membesarnya kandunganku, kebahagiaan itu pun berkurang dan perhatian suamiku pun ikut berkurang. Bahkan dia jarang sekali pulang ke rumah. Suatu hari aku melihat pintu rumahku terbuka. Padahal sebelumnya aku yakin aku sudah menguncinya. Saat aku berjalan masuk, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Ketika aku buka kamar itu, ternyata tanpa kuduga suamiku sedang bermain gila dengan perempuan lain di depan mataku sendiri. Apa yang kalian lakukan? Tanyaku ketika melihat adegan itu. Ini bukan urusan kamu, keluar dari kamar ini sekarang, bentak suamiku. Setelah kejadian itu, belang suamiku pun terlihat. Dia melakukan KDRT padaku. Padahal aku sedang hamil dan mengandung anaknya. Pernah suatu hari tubuhku diguyur dengan air panas hanya karena masalah kecil. Berkali-kali aku menceritakan masalah ini pada orang tuaku, tetapi ternyata otak kedua orang tuaku telah dicuci. Mereka sama sekali tidak peduli dengan keadaanku sekarang. Bahkan mereka lebih mempercayai perkataan suamiku daripada perkataanku yang merupakan darah daging mereka sendiri. Apa-apaan ini? Kenapa tidak ada makanan? Bentak suamiku. Maaf mas, persediaan makanan kita habis. Yah kamu beli dong, gitu aja repot.
Iya, tapi uang kita sudah tidak cukup. Bodoh, usaha dong. Pokoknya kamu keluar dan cari makanan sampai dapat. Aku pun diseret keluar rumah dan dipaksa mencari makanan tanpa berbekal uang sepeser pun. Pernah berkali-kali para tetanggaku menyarankan agar aku keluar dari rumah itu karena mereka prihatin dengan keadaanku. Tetapi aku tidak tega meninggalkan suamiku. Dan bagaimana jika anakku menanyakan tentang ayah kandungnya? Seharian aku berkeliling kampung sambil mencari makanan yang bisa aku dapatkan secara gratis. Tetapi tak kunjung aku dapatkan. Karena pada zaman sekarang, jika kita tidak memiliki uang, maka tidak dapat makanan. Jika ingin menghutang di warung, aku rasa itu tidak mungkin karena hutang kami sangat banyak di mana-mana. Karena merasa lelah dan tak sanggup berjalan, aku pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Tetapi suatu masalah belum selesai, datang lagi masalah baru. Tiba-tiba kontrakanku dikunci dan barang-barangku berada di luar rumah. "Pak, ini ada apa?" tanyaku pada pemilik kontrakan. "Kalian sudah telat 3 bulan dan terpaksa kalian harus keluar dari kontrakan saya," jawab pemilik kontrakan. "Terus suami saya kenapa, Pak?" "Oh, suamimu yang tidak tahu diri itu. Tadi dia pergi dengan seorang wanita." "Tuhan, apa yang harus hamba lakukan? Suamiku telah pergi dengan wanita lain," ucapku dengan isak tangis. Karena tak tahu kemana lagi aku harus pergi, maka aku putuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku. Saat melihat keadaanku dengan tubuh yang memar dan ditinggal pergi suami begitu saja, akhirnya kedua orang tuaku pun menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan anaknya kini malah menjadi korban hasil perbuatan mereka sendiri. Dan mereka juga sadar bahwa uang bukan segalanya. Sekian.